Polisi harus kembali kepada tugas dan fungsinya untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, bukan menjadi ancaman bagi masyarakat. Ini yang sebenarnya dikhawatirkan, karena dengan kekuatan koersif yang dimiliki, justru kadang-kadang polisi mengancam siapa saja yang bersuara kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi di channel yang keren ini, Keren Cadas. Masih breaking news, masih kita menguber berita-berita terkait insiden polisi dan Laskar FPI. Nah, kali ini ada pernyataan dari Koalisi Masyarakat Sipil. Biasanya memang mereka peka terhadap isu-isu hak asasi manusia, sebagaimana dilansir oleh fifa.co.id. Laskar FPI tewas, Koalisi Masyarakat Sipil minta bentuk tim independen. Sama ya tuntutannya. Kemarin breaking news kemarin, Habibur Rahman, anggota Komisi 3 DPR mengatakan hal tersebut. Kemudian juga dari kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, bahkan minta Presiden membentuk tim independen juga. Dan ini adalah Koalisi Masyarakat Sipil. FIFA, sejumlah lembaga swadaya masyarakat LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil ikut menyampaikan pernyataannya terkait insiden tewasnya 6 anggota Front Pembela Islam FPI yang ditembak polisi. Koalisi menilai ada banyak kejanggalan dalam peristiwa tersebut. Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil dari LBH Jakarta, Nelson Nicodemus Simamora, menyampaikan peristiwa tersebut mesti diusut karena diduga kuat terdapat pelanggaran hak asasi manusia. Sekali lagi, diduga ya. Pelanggaran itu mencakup hak atas peradilan yang adil dan hak hidup warga negara ya. Jadi peradilan yang adil tersebut ya tentu tidak memihak ya, imparsial. Karena kalau dia sudah parsial, maka yang terjadi adalah peradilan sesat nantinya. Lalu hak hidup warga negara, the right to life, itu adalah hak hidup atau hak asasi manusia yang fundamental. Bahkan pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa hak hidup adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun, at any circumstance. Walaupun kita harus pahami ini rupanya tidak menghalangi masih diterapkannya hukuman mati. Dunia internasional pembela hak asasi manusia memang hampir semuanya mengkritik pemberlakuan hukuman mati ya. Pro dan kontra masih terjadi, tapi memang sampai sekarang dia belum menjadi norma utama dalam hukum internasional atau yang disebut dengan jus cogens. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Iran, Arab Saudi, bahkan Cina ya masih menerapkan hukuman mati. Jadi ideologi boleh berbeda, satu demokrasi liberal kapitalistik, satu berdasarkan Islam agama, satu komunis atau sosialis, tapi ternyata hukuman mati masih dipraktikkan. Oke, the right to life ya. Ya tentu penghilangan nyawa itu tidak boleh dilakukan sembarangan, tidak boleh unlawful killing ya. Nelson pun merincikan beberapa kejanggalan tersebut. Salah satunya polisi yang sampai membuntuti FPI hanya karena mendengar kabar ada pengerahan massa untuk unjuk rasa. Ya ini pertanyaan ya, buat apa dikuntit? Buat apa dibuntuti? Karena toh datang atau tidaknya Habib Rizik ya ditunggu saja. Yang penting surat sudah dilayangkan. Kalau dia tidak datang, nanti pada panggilan berikutnya bisa dilakukan upaya paksa. Kalaupun ada pengerahan massa, kan pengerahan massanya di Mapolda Metro Jaya, bukan di Cikampek sana kan. Dan tidak mungkin juga rasanya pengerahan massa tersebut tidak mampu ditanggulangi oleh Polda Metro Jaya yang di backup oleh Pangdam ya, atau Kodam Jaya.
Jadi mungkin terlalu berlebihan juga membuntuti, kecuali memang kita berpegang pada kata-kata wakil atau mantan wakil Kepala Badan Intelijen Negara yang mengatakan bisa saja ada misi lain, mungkin ada misi lain. Ya, makanya perlu dibuat terang ya masalahnya. Alasan penembakan juga bersifat umum, yaitu karena ada penyerangan dari anggota FPI. Jika memang ada senjata api dari pihak FPI, mengapa tidak dilumpuhkan saja? Ujar Nelson dalam pernyataan resmi Koalisi Masyarakat Sipil yang dikutip Selasa 8 Desember 2020. Ya, jadi tadi ya, kalaupun misalnya revolver itu memang benar-benar milik Laskar FPI, yang pegang kan 2 orang cuma. Lalu 2 orang tersebut bisa dilumpuhkan harusnya. Yang tidak pegang senjata apalagi lebih bisa dilumpuhkan lagi ya. Jadi ini memang pernyataan dari Koalisi Masyarakat Sipil, karena kita kan menangkap logika publik tidak bisa dibengkokkan, karena logika tersebut akan memunculkan pertanyaan, dan pertanyaan itu pertanyaan yang logis sesungguhnya. Pun ia menyinggung kejanggalan lain, yaitu tak berfungsinya CCTV di lokasi kejadian. Nah, ini juga persoalan. Kemudian terkait kronologi juga saling bertabrakan antara FPI dan kepolisian. Nah, ini juga yang harus didudukkan persoalannya. Tentunya kronologi tersebut tidak bisa ditelan mentah-mentah karena seringkali tidak benar, ujarnya. Dia menjelaskan contoh kasus pembunuhan terhadap YBD oleh polisi pada 2011 yang ditangani LBH Jakarta. Saat itu, polisi berkila YBD melawan petugas sehingga harus ditembak. Siapa ya YBD ini ya? Ini mohon maaf saya juga nggak ingat ya. Belakangan hasil autopsi menunjukkan bahwa tubuh YBD penuh luka penyiksaan karena diseret dan dipukuli oleh polisi, dan pada akhirnya anggota kepolisian yang melakukan pembunuhan dihukum penjara tapi sangat ringan katanya. Menurut koalisi, penggunaan senjata api oleh kepolisian mestinya upaya terakhir yang sifatnya melumpuhkan. Hal itu hanya dapat dilakukan oleh anggota Polri saat ia tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka. Koalisi meminta agar dilakukan penyelidikan independen yang serius terhadap penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Peristiwa ini harus diusut secara transparan dan akuntabel, ujar Nelson. Ya, sobat era sekalian ya, kalau kita melihat press conference yang dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya bersama Pangdam Jaya, dan kehadiran Pangdam Jaya juga dikritik oleh Muhammadiyah misalnya, ya kita jadi bertanya-tanya, sepertinya press conference itu mengenai pelaku kriminal, penjahat berat, penjahat yang baru melakukan perampokan, melakukan kejahatan, penggarongan atau terorisme, yang terpaksa, itu pun masih terpaksa juga, ditembak mati karena ketika hendak ditangkap melawan. Ada kesan suasana seperti itu, apalagi dengan ya memamerkan benda-benda mereka yang tewas itu adalah mereka yang melakukan perbuatan tindak pidana atau perbuatan pidana, mereka kriminal. Nah, ini yang kadang-kadang publik barangkali termasuk Koalisi Masyarakat Sipil tidak bisa menerima logika ini atau informasi ini. Kemudian ia mengingatkan tindakan extrajudicial killing atau pembunuhan di luar putusan pengadilan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap orang-orang yang diduga terlibat kejahatan merupakan sebuah pelanggaran HAM. Tindakan itu masuk pelanggaran hukum acara pidana serius. Orang-orang yang diduga terlibat kejahatan memiliki hak untuk ditangkap dan dibawa ke muka persidangan dan mendapatkan peradilan yang adil, fair trial, guna membuktikan bahwa apakah tuduhan yang disampaikan oleh negara adalah benar tuturnya. Namun ada kekhawatiran tindakan brutal tersebut justru tak mendapatkan sanksi. Merujuk selama ini, hampir tak ada penegakan hukum sungguh-sungguh terhadap tindakan extrajudicial killing yang diduga kuat oleh aparat. Sobat era sekalian, ini memprihatinkan ya. Negara ini dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Dan petugas itu dibentuk dalam rangka untuk melindungi dan mengayomi masyarakat.
dalam kejadian insiden ini tidak ada masyarakat yang mau dilindungi misalnya dari upaya kejahatan yang dilakukan oleh Laskar FPI. Yang terjadi adalah berhadapan antara Laskar FPI dan petugas, dan masalahnya juga tidak jelas. Seperti saya katakan, mereka bukan pelaku kejahatan, bukan teroris. Jadi kalau pepet-pepetan mobil, sebenarnya petugas kan tinggal mengalah saja. Atau ketika tahu penguntitan mereka diketahui, ya sudah, selesaikan. Penguntitan tidak dilakukan sebagaimana dikatakan oleh ex wakil kepala Badan Intelijen Negara, ya. Akibatnya kasus-kasus serupa terus berulang. Dalam catatan YLBHI misalnya menemukan sedikitnya 67 orang meninggal sebagai korban tindakan extrajudicial killing pada tahun 2019. Banyak juga ya. Berkaca pada kasus-kasus tahun 2019, mayoritas pelaku adalah aparat kepolisian, yaitu 98,5% atau 66 kasus, dan sisanya 1 kasus terindikasi militer, ujarnya. Terkait itu, dalam pernyataan resminya, Koalisi Masyarakat Sipil meminta penyelidikan yang serius, transparan dan akuntabel terhadap peristiwa penembakan tersebut. Pun, koalisi mendesak pemerintah membentuk tim independen melibatkan Komnas HAM dan Ombudsman RI untuk menyelidiki dengan serius penembakan tersebut. Setiap tindakan yang diambil oleh aparat kepolisian haruslah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan, katanya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya yang disuarakan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran mengatakan aparat terpaksa menembak sejumlah anggota FPI yang saat itu sedang mengawal Habib Rizik. Fadil mengatakan penembakan dilakukan karena ada upaya penyerangan yang dilakukan oleh para Laskar FPI. Fadil mengatakan anggota FPI yang menyerang petugas adalah Laskar khusus. Ada 10 Laskar yang menyerang petugas. Dia mengatakan 6 anggota Laskar tewas ditembak, pun 4 lainnya melarikan diri. Fadil mengatakan saat aksinya, pelaku sempat menyerang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Ya, kita sudah mendengarkan versi dari Kapolda Metro Jaya yang dibantah oleh Munarman sebagai Sekretaris Umum FPI. Nah, hingga saat ini 2 versi mengenai kejadian tersebut disajikan dan terhidang di masyarakat. Tentu masyarakat tidak bisa menelan dua-duanya. Masyarakat membutuhkan sebuah informasi yang solid, yang transparan, yang dihasilkan oleh sebuah tim independen. Makanya saya termasuk yang setuju dengan pernyataan koalisi masyarakat ini agar dibentuk tim independen. Karena begini sobat era sekalian, sekali lagi negara ini dibentuk untuk melindungi segenap bangsa. Polisi dihadirkan, diadakan itu untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, dan untuk penegakan hukum. Nah, dalam kasus bentrok tersebut rasanya dimensi perlindungan dan pengayoman masyarakatnya tidak ada, karena tidak ada masyarakat yang terlibat dalam insiden itu, sehingga polisi perlu menembak pelaku untuk melindungi masyarakat lainnya. Yang kedua, tidak ada persoalan dengan Kamtibmasnya, keamanan dan ketertiban masyarakatnya, karena mereka bukan pengganggu. Mereka sedang mengawal Habib Rizik, ulama mereka, imam besar mereka, ke sebuah acara pengajian keluarga. Itu yang dikatakan FPI. Perkara kemudian acaranya apa, itu bukan persoalan, tetapi intinya mereka sedang mengawal. Jadi dimensi penegakan hukum juga rasanya tidak terlalu menonjol juga. Karena sekali lagi mereka bukan pelanggar hukum. Kalau penyerangan itu dianggap sebuah pelanggaran, ya itu bagian yang harus dibuktikan. Tapi membuktikan itu sobat era sekalian, kan tetap saja harus ada fair trial misalnya. Mereka yang menyerang itu bisa saja dilumpuhkan, setelah itu baru diadakan pengadilan yang fair terhadap tindakan mereka, apakah betul-betul mereka sudah melanggar dan menyerang petugas sehingga mereka melakukan tindak pidana yang bisa dituntut.
Tapi persoalannya mereka sudah meninggal, mereka sudah mati. Mereka hanya bisa menuntut di akhirat kalau mereka diperlakukan secara tidak adil. Jadi saudara sekalian, polisi harus kembali kepada tugas dan fungsinya untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, bukan menjadi ancaman bagi masyarakat. Ini yang sebenarnya dikhawatirkan, karena dengan kekuatan koersif yang dimiliki, justru kadang-kadang polisi mengancam siapa saja yang bersuara kritis. Sudah saya dengar misalnya ancaman kepada Munarman untuk dipidanakan karena menganggap Kapolda Metro Jaya melakukan fitnah, secara tidak langsung tentunya dalam press conference. Nah, suasana dua press conference itu adalah suasana yang emosional, terutama dari pihak FPI yang kehilangan 6 laskarnya. Karena itulah, sekali lagi, kita tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kan yang benar dan salah tidak bisa hanya klaim sepihak. Termasuk juga misalnya soal kepemilikan senjata. Tidak bisa sepihak. Harus dilakukan oleh orang-orang independen. Jadi kalau kita bicara step by stepnya begini, sobat era sekalian. Kalaupun ada yang memiliki senjata, 2 orang katakanlah, yang lainnya memegang senjata tajam, tapi peluru yang ditembakkan minimal 6 dari pihak kepolisian. Artinya yang ditembak mati tidak hanya mereka yang membawa senjata, tapi juga mereka yang tidak membawa senjata api. Kan logikanya begitu. Nah, ini saja kan harus menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Tanpa perlu kita mencari pembenaran, harusnya semua pihak menahan diri untuk mencari kebenaran. Sekali lagi, kita cari kebenaran, bukan cari pembenaran. Dan bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi kebenaran itu adalah kebenaran terhadap fakta, terhadap peristiwa. Setelah ditemukan kebenaran terhadap fakta atau terhadap peristiwa, barulah nanti orang-orang yang bertanggung jawab, yang harus dihukumlah, yang harus diadililah, tetapi tetap menjunjung tinggi azas negara hukum kita, dan termasuk juga azas praduga tak bersalah. Sobat era sekalian, mudah-mudahan tim itu segera terbentuk dan presiden menginisiasi tim itu dengan melibatkan ada Komnas HAM di situ, ombudsman di sana, ada tokoh masyarakat yang kredibel, yang independen, yang netral, dan orang-orang lain yang tentunya bisa dipercaya untuk mengungkapkan masalah ini seterang-terangnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi, tanpa ada yang berusaha dihilangkan. Sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.